kami dari tim Albasar Mustafa sedang berada di salah satu tempat wahana terbengkalai di area Banjarmasin bersama saya Akbar dan teman saya Diki Aditya. Kami di sini kebetulan memang ada rencana ingin penelusuran di tempat ini. Boleh di-shoot dulu kami tempatnya lebih jelasnya. Ya teman-teman, menurut warga sekitar, tadi kita udah tanya-tanya sama penjaga di sini ya, karena bapaknya kurang nyaman masuk kamera, jadi tadi Ricky bertanya langsung ke bapaknya. Jadi Mas Ricky, menurut bapak tadi ini berdirinya dari tahun berapa sih? Oke, menurut informasi yang saya dapat oleh bapak tadi, wahana ini berdiri mulai tahun 2008, terus sekitar 2010 itu udah terbengkalai. Kalau boleh tahu itu kenapa ya? Ada satu faktor apa gitu jadi membuat terbengkalai? Oke, jadi tempat ini jadi membuat terbengkalai itu karena pemilik tanah ini atau pemilik wahana ini itu udah meninggal dunia. Jadi untuk menjaganya yang mengurusnya udah nggak ada lagi. Jadi udah nggak keurus lagi sampai sekarang. Gitu ya. Jadi ini tempat ini saat ini ada yang jaga atau kosong sama sekali? Kalau untuk saat ini udah nggak ada sama sekali yang jaga. Jadi ini udah memang benar-benar tanah kosong aja gitu. Gitu. Jadi itu sedikit apa istilahnya sedikit informasi dari yang penjaga ini. Jadi kan kebetulan karena memang itu bukan penjaga aslinya tadi bapaknya ya. Iya, jadi bapak itu adalah warga sekitar sini yang memang sering kesini gitu. Jadi kayak gini ke teman-teman, ini keadaannya seperti ini. Jadi gimana nanti kelanjutannya? Nanti malam kita lihat apakah akan lebih ngeri gitu ya. Lebih Kan kalau sananya gitu. siang aja kan kita udah muter-muter, udah lumayan agak serem lah teman-teman. Iya. Kalau menurut Ricky sendiri nih, kira-kira malam ini bakal seru nggak? Pastinya dong. Soalnya dilihat saat ini aja suasananya aja saya udah ngerasain gak enak gitu. Apalagi malamnya nih. Ini banget ya. Serem. Soalnya benar-benar sih teman-teman, tadi dari depan aja sampai sini itu udah Ya. semuanya kayak hutan gitu ya. Ini aja saya merinding loh bener sumpah. Jadi tunggu konten nanti malam ya teman-teman. Ya. Tetap saksikan Albasar Mustafa, jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa berjumpa kembali bersama kami tim Albasar Mustafa. Dan hari ini kami sedang berada di suatu tempat ya, satu tempat wahana yang terbengkalai. Dan tadi pagi ya sudah disurvei dari teman-teman tim Albasar yang lain, dan juga kita nanti juga akan mencoba untuk bertanya dengan teman-teman tim Albasar yang tadi pagi yang sudah survei tempat ini untuk mengetahui tempat ini kenapa jadi terbengkalai dan apapun kisah cerita yang lain ya. Kita minta dulu teman kita Akbar untuk masuk dulu. Assalamualaikum Akbar. Ya, waalaikumsalam. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah survei tempat ini ya? Iya udah. Gimana dari pagi, perbedaan dari pagi dan sekarang tempat ini? Udah ya lumayan sih, kalau pagi aja udah serem ibaratnya, Lumayan, ya. apalagi malam gitu. Iya. Dan mungkin tadi dari pagi katanya ada komunikasi ya dengan orang yang orang sini mungkin ya. Itu penjaga tempat sini Menjaga sih tempat sebenarnya. sini ya. Mungkin beliau ada cerita apa? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kemarin itu beliau cerita bahwa bangunan ini dibangun tahun 2008. 2008. Terus sekitar setahun 2 tahun berdiri, nggak lama langsung redup gara-gara yang punyanya meninggal pertama. Oh, berarti 2008 mungkin sekitar sampai 2010 aja mungkin 2010 2011 lah. ya. Oh, kira-kira. sekarang udah hampir 10 tahun ya berarti tempat ini sudah tidak terpakai Udah lama lagi ya. banget ya. Selain itu apalagi ceritakan oleh yang jaga sini? Sama ada beberapa tragedi kejadian sih sebenarnya yang dia ceritain dari orang-orang yang pernah kesini gitu loh. Yang karena terbengkalai ini kan kemarin sempat ini kolam renang di dalam kan ada kolam renang gitu. Iya, iya. Itu kolam renangnya itu istilahnya mau dibersihin atau mau dibenerin gitu Iya. kan. Jadi tukang ini ngerjain pas lagi maghrib katanya. Jadi pas maghrib mungkin karena ada omongan-omongan yang kurang enak, Ya. jadi tampakin sosok
yang kurang baik mungkin gitu. makhluk halus yang di sini ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari teman kita Akbar yang diceritakan oleh mungkin yang jaga sini ya. Bapak siapa tuh namanya? Oh, lupa lagi nanya ya. kemarin. Oke, mungkin kita akan masuk untuk penelusuran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Al-Basar Mustafa. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam untuk penelusuran ya. Kita lihat-lihat kondisi di dalam. Pasti yang pertama itu kita ya untuk ke dalam. Ya teman-teman, masuk ke dalam. Kalau siang sih nggak terlalu ini. Yang ini ya. Masih kelihatan tempatnya. Berarti ini tempat dibangun tahun 2008 ya. Terbengkalai sekitar terbengkalainya udah lama sih. Beroperasi cuma 2 tahun. 2 tahun. Ya mungkin sampai 2011 2000 ini ya. 2011 ya. Jadi teman-teman, ini tadi pagi yang Akbar lihat ini apa mungkin spotnya apa kira-kira? Ini waterboom sih. Sebenarnya. Iya. Berarti ini kolam renangnya atau apa kira-kira? Kolam renang kayaknya dulunya dipakai buat kolam renang. Kolam renang. Berarti untuk apa sih ini ya? Anak-anak ya. Kemarin kejadiannya di sini. Oh di sini. Apa yang jaga ya? Nah, teman-teman ya bisa dilihat ya kondisinya lumayan agak besar sih ya kolam renangnya. Selain di sini, benar lagi tempatnya Akbar? Sebenarnya di sebelah sana ada juga, cuma jalannya nggak memungkinkan. Oh jalannya ini. Cuma di sana ada juga di daerah sana lah pokoknya. Di ujung sana. Oh iya. Ini bisa kita lewat pelan-pelan. Oh berarti ini tembusnya ke ini ya, hampir ke rumah warga ya. Oh iya. Oke teman-teman, juga kembali jalan lagi dulu Ke sana. lah. Apa ya? Malam kan nggak kelihatan jadi susah nyari jalan. Memang ya udah kelihatan sih udah hampir 10 tahun lebih kan pengkalainya. Parah banget kayak gini. Nah, lumayan. Ini kemarin kan dengar kabar sih katanya mau dijual sama pemiliknya. Oh mau dijual, tapi belum ini ya, masih belum ada yang beli ya. Kayaknya lewat sini tuh. Nah gitu. Oke deh. Oh jalannya kayak tertutup ya. Ya, hati-hati. Jadi ya teman-teman ya. Memang Kebayang gak sih kayak seremnya gitu. hawanya juga lumayan. Udah mulai kesini udah lain ya. Udah mulai. Merindingnya udah lain ya. Ada hawa yang itulah ya. Hawa kurang nyaman ya. Jalannya mas. Sebenarnya tadi di depan juga udah kurang nyaman. Masuk tadi ya. Ini ada gudang di sini. Oh itu gudang. Teman-teman sudah di dulu. Karena ada gudang. Ada gudang. Kira-kira kelihatan nggak sih di kamera ya? Mau coba di situ. Kayaknya Bahaya kayaknya. Nah, kita kayak dari sini aja deh. gudang tuh. Bisa dilihat kan? Ya, mungkin teman-teman ya kita tidak semua spot mungkin yang akan Bisa kita tahu. masukin gini ya. Karena lumayan agak gelap dan agak rimbun sih sebenarnya ya. Kan kita mungkin jalan yang agak enak aja, mungkin jalan yang lain. Oh sini sih. Iya. Kemarin tuh pas siang tuh belalangnya nggak sepanjang ini loh. Oh. Ini karena ini ya. Oh. Udah angin juga mungkin. Tadi angin juga hujan ya. Oh. Gitu. Ini kita kemana ya arahnya? Ini gudang. Gudang. Kesana itu tuh perumahan atau apa ya? Itu kayaknya perumahan warga sih. Oh iya. Oh,
lumayan luas ya tempatnya. Aku dengar suara perempuan sih tadi. Ada. Di arah sebelah sini nih. Oke. Di arah sebelah sini. Persis banget. Harusnya kalau tempat-tempat kayak gini sih mah banyak yang maruf kasral ya. Iya teman-teman, kayak gini sih tempatnya kurang lebih kalau yang istilahnya gudang kayak gini. Bisa dilihat tuh. Iya. Ya. Mungkin teman-teman minta maaf ya, mungkin tidak semua spot yang akan kita masukkan ke Pram karena kan tadi pagi sudah ini juga ya. Udah lumayan sih. Oke. Teman-teman terima kasih udah ikutin kita untuk kita penelusuran. Kita mungkin mau ke depan lagi. Kayaknya sih Akbar tadi ada beberapa sosok ya. Ada yang di depan pintu masuk ya. Sampai ke sini juga ada dengar suara perempuan. Mungkin kita akan mencoba nanti untuk mediumisasi, untuk mencari tahu apa sih cerita dari makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Untuk ceritanya kan kata cerita yang dari Unggul Jaga sini ini dibangun tahun 2008 dan berhenti operasinya di tahun kurang lebih tahun 2010 lebih lah ya. Kita akan cerita lagi untuk dari sesi orang alam sebelah lah pastinya ya. Pasti ya kemana-mana kita akan ketemu lagi di spot selanjutnya ya, dan pasti tetap di Al-Basar Mustafa. Oke, kembali bersama kami Al-Basar Mustafa. Mungkin sebelum mediumisasi, katanya satu dari kru Al-Basar Mustafa mau mencoba uji nyali ya untuk di daerah sini. Jadi kita panggil dulu teman kita Rizky, bisa bergabung dulu sama kita Rizky. Rizky sehat? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Rizky juga tadi pagi juga ikut juga ya untuk Ya melakukan apa? penelusuran. Iya, penelusuran untuk ini tempat ya. Iya, ya. Oh, iya. Oke, mau coba uji nyali ya? Ya mau bang. Oke. Pastinya. Apa dirasakan pagi tadi dan yang sekarang ada perbedaan atau gimana? Yang pastinya malam ini terasa lebih ngeken lah suasananya pastinya. Yang pastinya malam, yang kedua ini malam Jumat. Iya benar. Ya, malam Jumat ya. Oke teman-teman, kita akan saksikan teman kita Rizky untuk uji nyali ya. Ini saya serahkan sintarnya. Oke. Sukses. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada matak banget gila kan itu mah. Assalamualaikum. Saat ini tak ada suatu reaksi atau kayak tanda-tanda dari makhluk-makhluk astral. Saya mendengar kayak ada suara langkah kaki. Di antara gedung-gedung apa itu? Seperti ada yang lewat. Seperti ada yang lewat, cuman dari kejauhan ya, agak jauh, dekat di gedung-gedung yang terbengkalai di sana tadi. Oke. Cukup merinding ya teman-teman. Start. Oke, saat ini tubuh saya merasakan merinding ya. Di sekujur tubuh merasa merinding.
Saya merasa ada yang kayak seperti ada menatap saya dari kejauhan. Oh, merinding nih. Lebih terasa di sana sih. Kayak ada menatap gitu. Cuman nggak tahu siapa gitu. Entah orang atau makhluk yang tak kasat mata ya. Mungkin sedikit saya ulangin, ini kami berada di tempat wahana yang sudah lama terbengkalai, yang khususnya ada di kota Banjarmasin. Sudah terbengkalai sekitar 10 tahunan, 10 tahun lebih mungkin. Dikarenakan yang mempunyai tempat ini sudah meninggal. Lalu sejak itu sejak sekitar 2010 sampai 2011 itu udah terbengkalai sampai sekarang, dan udah nggak terawat lagi seperti ini. Sudah sangat banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di mana-mana. Saya merasakan ada suatu sosok wanita ada di seberang kolam kayaknya. Saya nggak tahu nih, di balik pepohonan nih seperti ada yang menatap, berambut panjang kayaknya nih. Di balik pepohonan ini saya langsung merinding nih. Udah nggak ada lagi nih. Stop.
ini udah nggak ada, saya sudah nggak ada merasakan sesuatu ya, nggak seperti tadi. Cuma saya tetap merasa ada yang seperti ada yang menatap gitu, seperti ada yang melihat saya dari kejauhan gitu. Di balik, khususnya di balik pohon-pohonan yang ada di belakang sama di samping saya ini. Sudah sangat parah sih kondisi ini. Sudah sangat parah sih. Kayak ada suara rock rock, gimana ya? Kayak suara laki-laki gitu dari seberang. Assalamualaikum. Aneh suaranya, cuman emang ada suara sih. Jelas. Suaranya sangat jelas. Nah, ada lagi tuh. Langsung merinding nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada suara nih. Ada suara, cuma sosoknya nggak ada. Orangnya nggak ada. Yang saya lihat cuma ada pohon-pohonan aja. Padahal lokasinya ini dikatakan, bisa dikatakan sangat jauh dari pemukiman warga ya. Ya Rizky, gimana? Apa yang dirasakan selama dari uji nyali? Karena sudah hampir 15 menit. Ya, tadi yang saya rasakan pertama ini merinding, masih merinding ya bang? Merinding, ya. Ya pastinya merinding, masih merinding. Terus saya merasakan tadi ada sosok, bukan saya kayak apa ya? Kayak ada menatap gitu. Di mana? Daerah mana? Khususnya dari balik pohon di sana. Teman-teman bisa disorot ke sana teman-teman. Kasih yang dulu. Nah, Mungkin yang di ya, dekat gedung-gedung di sana tuh, di bangunan di sana. kayak ada yang menatap ke sini. Ah, Selain di sana, di balik pohonan itu. Kalau di situ setelah selain dari sana ada lagi mungkin di di lain sana, terus ini di belakang bang. di belakang sini. Iya di belakang. Iya. Apa? Mungkin ada Suara. Ya. Suaranya itu suara kayak laki-laki tua gitu. Berarti agak, Kayak menegur agak gitu. serak. Ah ya gitu. Selain itu ada lagi mungkin Terus sama di ujung sana tadi. di ujung sana teman-teman bisa bantu sorot sana. Di seberang kolam lah, di ujung seberang kolam sana. Iya. Di sana ya. Ah, Ada sosok atau bayangan atau gimana? kayak bayangan ada putih-putih, bayang putih gitu. Oke. Ya, oke. Teman-teman, itu tadi ya bersama Rizky yang mencoba untuk uji nyali ya. Kurang lebih selama 15 menit dan merasakan pertama yang merinding Ya, pasti merinding. Yang kedua ada sosok yang mungkin dia merasa ada yang Menatap. menatap di daerah gedung sana, dan juga ada suara kayak kakek-kakek di situ. Ya, dan juga tadi di sana katanya ada kayak apa tadi? Ada Kayak sosok Sok. bayangan putih. bayangan putih ya. Oke teman-teman, untuk session ini ya kita ucapin terima kasih dulu kepada Rizky Ya. dan kita akan session selanjutnya yaitu kita akan mediumisasi dan kita akan mencari tahu untuk tentang sejarah wahana ini dari versinya orang yang sebelah atau orang-orang gaib yang di sebelah Ya. ya. Benar. Oke, pastinya kemana tetap bersama kami tim
Al-Basar Mustafa. Oke teman-teman, kita akan mediumisasi dan ingin mencari tahu ya kisah dari versinya alam sebelah ya, versi dari penunggu-penunggu di sini. Nah, kita akan mencoba memasukkan ke tubuh teman kita Akbar. Ya, Akbar siap? Insya Allah. Oke. Teman-teman Rizky juga bisa bantu ya. Ya. Mau duduk berdiri silakan. Bukan. Duduk. Oke. Fokus. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabi. Bismillah. Auzubillah. Bismillah. Oke teman-teman, masih dalam proses masuk. Assalamualaikum itabal huda. Assalamualaikum itabal huda. Apakah bisa dijawab salam saya? Bisa duduk. Jangan sampai saya berbicara. Tenang. Tenang. Duduk aja duduk. Jangan sampai saya bicara. Bisa kita komunikasi. Siapa ini? Siapa nih? Kami di sini hanya untuk mencari tahu tentang sejarah wahana bermain ini. Saya perlu cari tahu. Kenapa? Pian makanya di sini apa sebelum wahana ini dibangun atau sesudah wahana ini terbengkalai? Awas. Awas. Bisa tenang aja. Ya, bisa duduk aja. Kayak ada sosok yang lain teman-teman. Ada yang masuk yang Yang mau ini. Berarti bang. Assalamualaikum itabal huda. Sosok yang berbeda nih. Jangan sampai saya bicara. Ya. Ya. Kami akan pulang kalau sudah selesai mendapatkan cerita. Apa? Apakah Anda bisa bicara baik-baik? Jangan sampai saya bicara. Bisa tenang. Bisa tenang. Bisa tenang dengan siapa saya bicara dulu. Bisakah sedikit Anda berikan informasi kepada kami? Tolong berbalik. Tenang. Kita tidak akan menyakiti siapapun di sini. Kita bicara aja. Jangan siapa saya bicara di sini. Apa saya boleh tahu? Ya. Kalau Anda tidak mau bicara, kami akan keluaran Anda. Gimana? Ya. Kami cuma hanya ingin mencari sedikit informasi aja. Apakah Anda berada di sini sebelum wahana dibangun atau sudah dibangun sudah berada di sini? Oh iya.
Oh iya. Masih kulit. Kenapa jadi pian masuk ke sini? Ke tubuh mediator kami? Jangan berlawasan. Ya, ya. Ya. Apakah mungkin Anda bisa bicara sedikit dulu? Ada lawan kekanakan tuh ya. Oh ya. Kalau begitu Anda kami keluarkan aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum wa atubu ila Allah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dong? Pian siapa? Pon? Raka. Wah ini. Raka sudah lawas kah berada di sini? Lawas dah. On mainan sini. Permainan situ. Oh ini. Oh, dia yang di kolam nikah. Sini ada juga. Selain Raka di sini ada lagi mungkin yang lain? Oke. Banyak. Begini tuh. Binian. Itu siapa itu? Dah. Itu kan lawas di sini kok. Pian tahu lah tahun berapa kira-kira wahana ini dibangun. Wah, was dah. Lawas. Iya. Dan Pian tahu lah kenapa jadi terbengkalai kira-kira. Tahu lah. Keyakuan kami bang. Oh, ada yang kau pengen kisahkan lah tentang masalah ini. Apa yang pernah terjadi selama wahana ini masih beroperasi? Nek ini gangguin. Iya. Susu, ada pintar ya. Pian nih, sosoknya apa? Kanakan. Nama pian Raka lah. Raka lawas ke sudah betul sih Raka? Was dah. Baru mama dulu. Raka ini maksudnya diam di sini lawan mama itu maksudnya apa? Raka ini sosoknya nih apakah dulunya pernah manusia atau apa? Dan mama itu bang. Pernah manusia? Mama yang pada. Oh iya. Jujur lah kira-kira pengen dulu manusia. Iya. Karena setahu yang ulun pelajari tentang masalah Islam, yang namanya kalau orang sudah meninggal tuh kalau mungkin lagi bang bisa masuk ke tubuh manusia. Iyalah kira-kira. Presiden pada. Oh iya. Iya. Jadi pian seorang ada di sini lah. Banyak warna was tuh. Tadi teman kami tadi mencoba uji nyali. Di sana ada katanya ada yang melihat memandang ke sini. Tahu lo pengen sosok itu apa? Enggak kenal. Tadi yang di balik pepohonan tuh siapa yang pernah menjunjung aku? Yang pernah melelek, pernah melihat dia gitu. Tahu lah. Di balik pepohonan. Tahu lah kalah. Ya. Oh, ada menakutannya aja. Oh, iya. Berarti alhamdulillah reda yang inilah. Apakah kan ini kan kada jauh nih lawan rumah-rumah warga. Apakah sosok di sini tuh pernah mengganggu sampai ke sebelah sana untuk mengganggu warga lah? Menurut Raka aja. Oh, yang di gedung itu kah? Itu gedung apa tuh? Tahu lah Raka? Kenapa? Kenapa kau dibolehkan? Ada bukan jahat. Ada yang menjaganya kah atau? Iya Kak, jahat gitu Raka. Oh. Ada yang menguasai tempatnya? Oh, orang tujuh. Bacaan apa yang angka 7 tuh?
Oh berarti sosok kayak bubuhan pian ini kada ketujuh bila ada orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran gitulah. Oh ada juga ya Islam sini lah. Oh bawa orang. Raka bang Islam kan ya kira-kira? Raka mau lah masuk Islam lah. Karena umpat kami kena. Lah, mau lah Raka langsung Islam lah. Yang mana yang? Siapa ini boy? Kawanan Raka. Oh, ada kawanannya juga. Banyak lah. Kawanan Raka di sini. 8. Kira-kira akun lagi dibawa masuk Islam kira-kira. Takut apa dulu? Boy ke sini. Kenapa? Gimana di sebelah. Oh. Karena Raka kami bawa ke satu tempat untuk lebih belajar lagi mengetahui tentang yang namanya agama Islam. Nah itu. Wah Raka lah. Aku aja. Oh, alhamdulillah. Berarti berapa orang totalnya lawan Raka? 9. Oke. Jadi itu kekanakan sebertaan kayak Raka kah atau ada orang tua atau kayak apa? Anak bertaan. Cenah Raka kita letakkannya. Umpatilah. Ya. Suruh kawanan pian juga sebertaan lah, umpatilah. Bimbayan toh. Lah, tapi imbai. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hayya qayyum atubi. Alhamdulillah. Ya teman-teman, tadi pertama ada sosok wanita ya, tapi tidak sampai lama terus masuk lagi sosok laki-laki ya. Katanya dia tidak suka dengan kehadiran kita di sini, dan juga dia tidak mau bercerita tentang masalah di sini, dan katanya langguan yang kekanakan aja jar. Jadi kita masukkan lagi ke kekanakan tadi, namanya Raka, jarnya Raka namanya, kita karena tahu juga adanya. Dan tadi alhamdulillah dia mau masuk Islam ya. Dan juga tadi yang teman-teman dengar ya, sosok jin atau apapun itu dia tidak suka mendengar yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran ya. Itu kira-kira kenapa ya bang jadi nggak suka ya? Yang pastinya tadi mungkin kalau versi mereka mungkin merasa panas. Oke. Ya, mereka merasa panas dalam bacaan Al-Quran tadi. Makanya teman-teman ya, kita bersaran jangan takutlah dengan masalah itu ya. Karena ya yang namanya manusia itu lebih sempurna daripada yang namanya jin ya. Jadi teman-teman, ini sih kita bukannya apa-apa ya, kita sambil mencari tahu juga sambil sedikit mengambil pelajaran. Jadi teman-teman tahu juga yang namanya jin tidak suka kalau ada orang yang membacakan ayat Al-Quran ya. Jadi itu aja teman-teman. Mungkin nanti kita ada lagi mungkin yang mau dimasukkan atau gimana? Ini Raka? Oh bukan ya? Oh, udah keluar. Oke, kita sama Akbar ya. Akbar, gimana tadi? Apakah mungkin ada merasa melihat sosok yang masuk pertama tadi? Itu perempuan sih pertama. Perempuan, sosoknya kira-kira? Ya yang tadi saya ceritain di depan itu loh, yang pertama kali. Oh, yang di depan tadi. Yang pertama kali dia nampakin wujud itu. Cuma sama sekelebas-kelebas doang kan. Ya. Dan juga masuk sosok laki-laki kayak mungkin tubuhnya agak besar. Yang kedua kurang tahu, cuma yang tiba-tiba langsung ini kayaknya yang sosok wanita ditarik sama dia. Yang pertama itu kayak ditusuk dari belakang gitu. Iya. Langsung didorong gitu ya? Tadi juga katanya dia tidak suka ya, karena ya tadinya namanya ya kayak bangsa jin, dia kan sukanya gelap-gelap ya. Ya, kita kan terang, juga pastinya kita di sini sih teman-temannya niatnya tidak untuk apa-apa ya, atau untuk apa ya kita bilang ya, Unjuk diri gitu. unjuk diri atau apa ada.
tapi kita sama-sama untuk cari pelajaran aja. Tapi apapun tadi yang dibicarakan oleh bangsa jin tadi, tidak semuanya juga ya kita harus Bisa ini ya. ditangkap bulat-bulat. Ya, jadi cuman ini aja ya sebagai referensi diri kita aja. Tadi juga ya Akbar ya sosok anak-anak tadi. Kalau anak-anak emang lihat sih. Mereka ini cukup banyak tadinya di sini di kolam ini. Dari kita awal datang tadi sih emang udah lari-lari Udah. kiri kanan. Iya. Cuma yang paling dominan yang tadi yang masuk Yang ke kedua badan. tadi. Pokoknya yang ketiga tadi yang anak-anak. Oh ya Nah, tadi sih itu. katanya Kayaknya dia kayak lebih dibilang Lebih- nakal sih, nakal lebih sih. aktif Lebih ya, aktif alhamdulillah. dari yang lain. Tapi saya dari Akbar alhamdulillah dia mau ikut Islam ya sama kita. Ya mudah-mudahan juga mungkin sosok yang lain juga mungkin. Tapi jadi yang masuk Islam bukan hanya dia, katanya teman-teman yang lain juga ikutin. Dari 9 sama dia alhamdulillah ya. Oke teman-teman, kita mau season selanjutnya atau gimana? Oke, udah nggak ada Sudah aja. ini lagi. Ya, oke teman-teman terima kasih. Itu sedikit dari kami ya, tim Abasar Mustafa. Ya pasti intinya tadi kita di sini cuman hanya mencari tahu ya. Jadi apa yang mereka bicarakan jangan semuanya lah ditelan mentah-mentah gitu ya. Pokoknya dicerna baik-baik. Pokoknya intinya kita di sini untuk mencari pelajaran ya. Jadi kita tadi pastinya kita juga sedikit dapat apa ya? Sedikit dapat ini ya. Karena maksudnya gini, yang namanya sosok gaib, jin apapun itu tidak suka dengan orang ya pasti imannya kuat ya, dengan juga sering baca-baca ayat Al-Quran, Karena dia merasa panas. pastinya panas gitulah. Oke teman-teman terima kasih. Ini bersama kami tim Abasar Mustafa yang alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat ya, dan kita bisa tadi sedikit penelusuran dari pagi tadi ya bersama tim-tim ya alhamdulillah. Maksudnya saya nggak bisa ikut sih karena ada kegiatan, dan alhamdulillah malam kita juga bisa untuk penelusuran lagi, juga sekali ada uji nyali juga meditasi juga ya. Oke terima kasih semuanya. Jumpa lagi nanti di vlog kita selanjutnya. Bila ada perkataan kami, perbuatan kami yang menyinggung ataupun itu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanya kita apa ya, Hiburan semata hiburan lah ya. lah intinya ya. Oke terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Al-Basar Mustafa.